Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septa Rismanto, nomor induk mahasiswa 857997635 dari UP BJJ Yogyakarta. Kali ini kita akan praktikum untuk modul yang ke-6 dari kegiatan praktik yang ketiga tentang telinga, yaitu yang pertama adalah kegiatan melatih kepekaan atau menghitung kepekaan dari telinga. Di depan kita sudah kita sediakan alat dan bahannya, ada penutup mata, kemudian ada mangkok dan juga sendok. Masuk ini ada juga kapas. Kita akan mulai dari jarak yang terendah menuju jarak yang agak lumayan. Jarak 1 meter tanpa penutup telinga. Jarak 3 meter tanpa menutup telinga. Jarak 6 meter tanpa menutup telinga. Jarak 9 meter tanpa ditutup telinganya. Baik, untuk selanjutnya nanti akan saya masukkan telinga di salah satu telinga kanan saya dan kita akan mengukur lagi. Yang pertama dari jarak 1 meter. Jarak 3 meter. Jarak 6 meter dengan penutup telinga. Dan yang terakhir kita akan coba ukur dengan jarak 9 meter dengan salah satu telinga yang ditutup, yaitu sebelah kanan. Kali ini kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari telinga manusia. Di mana telinga manusia terdiri dari 3 bagian. Ada bagian luar, kemudian bagian tengah, dan juga bagian dalam. Untuk bagian luar terdiri dari daun telinga, yaitu tulang rawan, yang berfungsi untuk mengumpulkan suara-suara yang ada di sekitar kita. Nah, suara yang kita dengar yang ada di sekitar kita ini ditangkap oleh daun telinga dan diteruskan menuju ke
saluran telinga. Saluran di sini adalah ruang yang berisi udara yang berfungsi untuk meneruskan suara menuju ke bagian tengah. Di sini debu-debu yang ada di sekitar kita akan ditangkap oleh kelenjar-kelenjar yang ada di dalamnya sehingga tidak bisa ikut masuk ke dalam. Selanjutnya, getaran yang kita terima, bunyi yang kita terima ini akan ditangkap oleh bagian nomor 3. Di sini adalah gendang telinga yang berfungsi untuk menangkap suara dari yang ada di sekitar kita yang akan dirubah menjadi sebuah getaran. Nah, getaran ini kemudian akan diteruskan menuju ke tulang telinga. Di dalam tulang telinga ini terdiri dari tulang martil dan juga tulang landasan. Nah, di sini di bagian tengah ada juga saluran yang namanya saluran Eustachius yang akan terhubung ke bagian belakang dari rongga mulut kita yang berfungsi untuk mengatur udara yang ada di belakang dari membran telinga. Fungsinya supaya membran telinga ini tidak robek atau pecah pada saat ada perbedaan udara dari bagian luar dan juga bagian dalam. Jadi nanti saluran ini adalah berfungsi untuk mengatur keseimbangan udara yang ada dari luar dan juga udara yang ada di bagian dalam. Nah, selanjutnya tadi getaran yang sudah dibuat oleh membran, ya, membran bergetar kemudian diterima oleh tulang pendengaran akan diteruskan menuju ke bagian dalam telinga atau rumah siput melalui tulang sangurdi. Nah, disinilah tulang sangurdi ini meneruskan getaran yang diterima oleh membran kemudian tulang pendengaran menuju ke rumah siput. Di sini ada bagian yang namanya bagian setengah lingkaran, saluran setengah lingkaran, di mana bagian ini akan berfungsi atau dia terhubung dengan keseimbangan manusia. Nah, selanjutnya getaran itu akan diterima oleh rumah siput, yaitu satu bagian dari telinga kita yang berisi saluran yang berkelok-kelok dan di dalamnya ada cairan, namanya cairan limfa, di mana cairan ini akan menangkap getaran dan merubahnya menjadi impuls dari suara. Nah, impuls tadi itu akan diteruskan ke otak kita melalui bagian nomor 9 yaitu saraf pendengaran. Dan disitulah kemudian otak akan merespon bahwa kita sedang mendengarkan suatu bunyi atau suara. Jadi demikianlah untuk bagian-bagian dari telinga kita, ada bagian telinga bagian luar, kemudian bagian tengah, dan juga bagian dalam. Untuk kali ini kita akan menjelaskan bagaimana mekanisme transmisi dari pendengaran kita. Di sini sudah kita lihat ada gambaran dari telinga bagian tengah dan juga telinga bagian dalam. Yang pertama, dari saluran telinga akan ada suara yang masuk, kemudian diterima oleh bagian gendang pendengaran yang ada di sini. Nah, suara tadi akan menggetarkan bagian nomor 1 atau gendang telinga ini bergetar. Kemudian getaran tadi akan ditangkap oleh tulang-tulang pendengaran. Nah, di dalam tulang pendengaran ada tulang martil dan juga tulang landasan. Ini akan ikut bergetar sesuai dengan getaran dari gendang telinga pada saat dia menerima suara dari luar. Kemudian dari tulang landasan ini akan dilanjutkan getarannya melalui tulang sangurdi yang ujungnya adalah berupa jendela oval, di mana tulang sangurdi ini akan menghubungkan tulang telinga ini dengan bagian koklea. Nah, ini kalau koklea itu diluruskan akan menjadi seperti ini, lurus, dan di dalamnya ini akan ada banyak cairan. Ini adalah di sini adalah cairan limfa, di mana tadi pada saat ada getaran dari tulang pendengaran kemudian menuju ke tulang sangurdi dan ditangkap oleh cairan ini. Nah, pada saat ada getaran dari tulang sangurdi tadi, cairannya juga ikut bergetar. Jadi intensitas getarannya kan tergantung dari
bagaimana getaran yang ada di dalam tulang-tulang pendengaran dan juga tulang sangurdi. Oh iya, tadi untuk tulang pendengaran ini dia berfungsi untuk meningkatkan amplitudo. Jadi biar lebih keras gitu, biar lebih terdengar oleh kita. Nah, maka cairan limfa ini akan bergetar sesuai dengan getaran yang diterima dari tulang sangurdi yang ada di sini. Nah, cairan-cairan limfa ini akan terus bergetar dan di dalamnya itu akan ada berbanyak ujung-ujung saraf sensor. Di dalam koklea itu akan ada banyak ujung-ujung saraf sensor yang akan menangkap getaran dari cairan yang ada di dalam koklea. Nah, ujung saraf sensor tadi itu akan menangkap getaran dari cairan dan akan diganti, dirubah menjadi impuls-impuls getaran. Nah, itulah yang kemudian dikirim ke otak kita melalui saraf pendengaran dan otak akan merespon bahwa kita sedang mendengar sesuatu. Jadi demikianlah untuk mekanisme secara rinci untuk proses-proses dari pendengaran kita.